Salam gaspol. Yo bro and sis, balik lagi sama gue Umar di channel Yasing View. Yo bro, lo inget gak musim MotoGP yang paling dramatis, penuh kejutan, dan bikin jantung mau copot? Tahun 2006 bro. Wah tuh gue tuh masih umur 1 tahun deh kayaknya. Gue kan kelahiran tahun 2005 ya. Jadi di sini ada pengkhianatan rekan setim dan juga ada crash yang bikin jutaan orang megang kepala, dan ada juara dunia yang nggak disangka-sangka. Gila nggak tuh? Jadi 3 masalah menjadi satu di musim 2006 MotoGP pada saat itu. Nah, ini kisah saat Nicky Hayden ngejatuin legenda MotoGP pada saat itu, yaitu yang sudah kalian tahu lah, yang iklannya nyebar di mana-mana, yang dari brand sponsor Carputala, sebagai kalau bukan Valentino Rossi. Dan dia yang nyetak sejarah dan bikin sejarah. Nah, penasaran kan videonya gimana? Nah, stay tune terus, kita ke openingnya dulu. Nah, masuk musim 2006, semua orang udah pasang mindset, ya Rossi juara dunia lagi. Ya secara doi udah back to back sejak 2001. Ya kan, dia kan di MotoGP kan udah kayak Michael Schumacher-nya di F1 kan, dia yang dominasi. Yamaha udah jadi raja, dan Yamaha udah makin klop sama gaya balapnya Rossi. Dan Yamaha juga mengakuin, tidak seperti Honda yang mengakuin motornya yang sangar, bukan Rossinya yang sangar, tapi Yamaha justru malah mengakui Rossinya yang sangar. Nah, siapa sih yang bisa ngalahin The Doctor, yang punya sebutan The Doctor ini kan cuma Rossi doang ya. Kalau di F1 tuh ada sebutan The Professor ya, yang dimiliki Alan Prost, tapi nggak sementereng The Doctor-nya Valentino Rossi. Tapi bro, ada satu cowok dari Amerika yang dari awal musim pelan-pelan naik ke atas. Siapa lagi kalau bukan Nicky Hayden. Nah, di sini gue mau bahas nih bocah Kentucky yang bukan yang sering menang juga, tapi dia rajin banget naik podium. Dia mainnya tuh konsisten bro, diem-diem, gak ada yang tahu orang. Beda sama Rossi yang di awal musim tuh kena beberapa masalah teknis lah. Dari situ mulai muncul bisikan-bisikan, wah ini Hayden bakalan nantang Rossi di gelar kejuaraan dunia dan bisa jadi juara dunia nih. Wah, Hayden bisa ini, masih juara. Nah, kita masuk ke GP Portugal. Nah, di sini ada pengkhianatan rekan setim. Bro, ini bagian yang paling bikin semua orang di paddock megang kepala. Hayden masih P1 atau posisi pertama di klasemen. Rossi mulai deket juga. Dan tinggal 3 seri lagi. Kalau Hayden main aman, bisa juara. Tapi di Portugal ada satu orang yang malah ngerusak semuanya. Nah, siapa lagi kalau bukan Dani Pedrosa. Ya, kita tahu lah semua ya, Dani Pedrosa itu kayak apa ya, kayak goatnya lah dia. Kayak, ya kan dia goat kan, Dani Pedrosa itu kan. Kalau di MotoGP, kalau di F1, dia tuh kayak Pastor Maldonado lah. Ya kan, tahu sendiri lah. Jadi ceritanya gini bro, gue ceritain lagi ya. Di awal race Hayden itu udah posisi aman nih di sini ceritanya. Dia nggak ngotot buat nyusul, yang penting dia bisa finish di depan Rossi. Tiba-tiba lap kelima Pedrosa yang notabene rekan setimnya di Repsol Honda. Ya, di Repsol Honda rekan setimnya sendiri ngegas kelewatan di tikungan dan ban belakangnya selip, dan bro, Hayden kena. Ya, game over udah buat Hayden. Bro, lo harus lihat ekspresi Hayden pas bangun dari gravel. Mukanya tuh merah padam, langsung mukul helm sendiri. Dia tuh di perebutan gelar juara loh, mau numbangin seorang GOAT di MotoGP. Dia malah yang kena tumbang sama rekan setimnya sendiri lagi. Wah, tuh udah gue gak mau. Kayak dia tuh mau jambak rambut Pedrosa juga di situ juga, pada saat itu juga. Tuh semua orang di Honda sampai gak bisa ngomong loh bro. Bos Honda geleng-geleng doang. Pedrosa pucet pasti. Udah gak bisa lihat mata timnya sendiri tuh, udah pasti dia tuh di balik ke pit pasti udah mungkin sama bos Honda ada. Oke, kita langsung masuk ke yang bagian deng-dengnya, yaitu di
final release-nya. Oke, tadi yang gue kelupaan ya. Gue tuh tadi kelupaan bahas hasilnya ya. Di sini pasti lah jelas ya. Hasilnya tuh Rossi pasti finish kedua. Makin dekat poinnya dan waduh, ini makin panas sih, bro. Kalau gue bilang udah over deh buat Nicky Hayden. Gue pada saat itu masih umur setahun ya, tapi gue dengar-dengar dari bapak gue kalau memang itu udah peluangnya udah jauh banget sih kalau buat Nicky Hayden. Dan di sini kita masuk ke final yang panasnya, battle-nya yang kedua, yaitu final di Valencia. Nah, ini nih yang bikin semua mindset orang berubah. Di sini ada kejadian yang paling bersejarah di MotoGP. Nah, langsung gue bahas aja ya. Oke bro, sekarang masuk race terakhir. Ini yang dinanti-nanti oleh semua orang. Apakah Hayden bisa membalikan keadaan dan jadi juara dunia, atau bakal Rossi yang mendominasi lagi? Nah, di sini saat masuk race terakhir, semua itu ditentuin di Valencia. Kalau sekarang kan di 2024 kan ada namanya GP Solidarity di Barcelona kan. Ya sama aja sih sebenarnya sih, dia juga di Spanyol juga. Kalau dulu tuh di Valencia ya, deng-dengnya atau GP race terakhirnya ya. Kalau di F1 ya di Abu Dhabi lah, kita semua tahu. Jadi semua itu ditentuin di Valencia. Pasti semua orang di pada saat itu yang nonton, masuk bapak gue pasti tegang lah di sini. Bapak gue kayak fansnya Rossi juga kan ya, pasti deng lah dominasinya bakal dipatahin sama antah berantah yang nggak tahu tiba-tiba bisa naik-naik aja di podium atau di race yang lainnya. Pasti semua orang tegang. Yang fansnya Rossi yang pas pada pasang bendera, yang fansnya Hayden juga deg-degan. Jadi fansnya Rossi udah pastilah mereka ritual lah, setiap tahunnya pasti pasang bendera lah. Ya kalian tahu sendiri lah di tongkrongan lah. Nah saat lampu start itu mati, bam, Rossi langsung start buruk. Dia malah kesalip beberapa rider lain. Wah ini pasti pertanda buruk nih, startnya Rossi jelek di awal-awal balapan. Kalian bisa lihat sendiri di footage-nya. Itu bakalan jadi tanda-tanda buruk. Ini fans Rossi udah pada udahlah ini anjir nih, udah bakalan deg-degan banget lah. Dan bener aja, gak lama kemudian lap pertama bro, baru lap pertama Rossi jatuh. Waduh, itu padahal fans-fansnya udah ya. Gue ulangin lagi ya, lap pertama Rossi jatuh. Lo bisa bayangin gak? Dunia langsung kayak berhenti sejenak gitu. Semua orang yang nonton di tribun pada narik napas panjang, termasuk fans-fansnya Rossi lah yang cinta mati sama Rossi. Dan komentator pada teriak. Kru Yamaha megang kepala semua, udah gak bisa ngomong, gak bisa berkata-kata lagi. Bos Yamaha, semua kru pitnya itu semua udah megang kepala semua. Sementara itu di garasi Honda, bosnya sampai nutup muka pakai tangan loh bro. Nutup muka pakai tangan, kayak gak percaya gitu. Ini Nicky Hayden yang lagi di track itu pas dikasih tahu kalau radionya, kalau di radio kan di MotoGP di satu kan udah ada radio juga kan di situ kan. Itu pas dikasih tahu di radio langsung teriak let's go baby. Itu kayak fans-fansnya Hayden langsung wah udah di tongkrongan tuh udah pada wah gak tahu lagi lah aku bisa berkata apa kalau pas itu aku bisa nonton ya. Dan akhirnya Hayden main aman di situ, finish di P3 atau P3 atau di posisi ketiga, dan bam, dia juara dunia. Dia mengamankan gelar juara dunianya bro. Itu pas di podium, kalian bisa lihat sendiri lah footage-nya di MotoGP ya. Gue takut kena copyright ya, karena pada saat gue ngedit video yang di Jorge Martin tuh, yang di GP Solidarity atau GP Races terakhir tuh kayak ya kalian tahu sendiri lah, Dorna Sport tuh gak kayak Liberty Media gitu, kayak yang semua media-media MotoGP tuh kayak di-share gitu. Bahkan kayak sekedar GP Solidarity atau selebrasinya Jorge Martin kemarin yang gue upload itu kena copyright strike, dan gue takut channel gue hilang. Dan channel gue ini kan masih kecil aja, gue gak sebegitunya takut sih, kan channel gue masih kecil kan di sini kan. Dan itu kalian bisa nanti gue ceritain lagi dah nanti. Nah di situ ini gue liatin sekilas aja gambarnya. Itu Hayden sampai nangis, atau kalau nggak copyright strike gue tampilin aja di sini. Itu Hayden nangis guys, nangis di podium, bayangin nangis. Kayak waktu itu Ruben Barrichello tuh pas menangin GP Brasil tahun berapa ya? 2003 nggak salah, itu home race pertamanya dia strike, akhirnya dia bisa menang dari Michael Schumacher dan dia nangis di podium. Itu yang gue inget ya di F1 ya. Kalau di MotoGP ya ini Hayden nangis di podium dan sampai gak bisa ngomong pas diwawancarai. Itu dia nggak percaya bro, dia bisa menang dari legend kalian tahu gak dominasinya Rossi di MotoGP itu lama banget loh, 9 gelar juara dunia bro, itu gila bro. Itu udah gak bisa ngomong lagi lah, orang-orang kalau ngomongin Rossi itu udah gak bisa ditangkap lah. Itu dia bisa ngalahin
gelar juara dunia jadi milik Honda dan milik Hayden. Itu dia pas lagi diwawancara tuh udah gak percaya banget sih. Dan dia akhirnya berhasil jadi rider Amerika pertama yang juara sejak Kenny Robert Jr. Sementara Rossi ya dia doi cuma bisa senyum pahit lah di podium sambil mikir, anjir lah gue kepleset nih, di sana nggak boleh kepleset lah, ini hoki nih anak, bener-bener hoki lah. Lo Rossi udah bisa kata-kata lagi sih, senyum kecut doang sih. Jadi gila sih bro, musim 2006 ini tuh penuh drama dari awal sampai akhir. Hayden yang awalnya itu dianggap underdog tiba-tiba jadi pemimpin klasemen dan terus malah ditabrak rekan setimnya sendiri dan akhirnya malah jadi juara dunia. Dan ini bakal jadi naik turun yang gokil banget kan. Memang musim 2006 ini gue gak bisa lupa sih kalau musim 2006 ini bakal jadi musim yang mungkin gak disukai Rossi, tapi bagi sebagian fans-fans tim MotoGP itu bakal jadi sejarah yang memang patahin dominasinya Rossi ya, si Hayden ini yang matahin, sama kayak Alonso yang matahin dominasinya Schumacher di Ferrari-nya. Nah, itu aja yang bisa gue sampaikan bro. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe buat lintasan tidak akan lupa ini. Gue akan bakal sejarah-sejarah dan komen di bawah gue mau bahas apa. Nanti gue akan adain polling di community, kalian bisa polling aja. Gue bakal bahas lintasan tidak akan lupa apa lagi, maupun dari F1 atau MotoGP, kalian bisa share sendiri. Nah, gue bakal kasih opsinya. Nah, kalau gue singgung-singgung tadi ya, sekedar singgung-singgung aja, di musim 2006 ini bakal jadi dua pembahasan yang mungkin bisa jadi bersinggungan yang sangat-sangat bagus lah. Kayak di F1 itu dominasinya patah di tahun lalu, di MotoGP dominasinya patah di tahun berikutnya. Itu kalian mau bahas gak gue di F1 2005? Nanti gue bahas aja deh di konten selanjutnya. Nah, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya bro, dan salam gaspol.